Nah ini udah mandi sendiri kayak gini, udah mandi teman-teman jalak surennya. Tuh udah basah badannya. Tuh mandi sendiri, jadi ikutin kemauan burung, bukan kemauan kita teman-teman. Kalau burung yang harus dimandikan disemprot ya disemprot, tapi kalau keluarga jenis jalak, baik itu jalak kebo, jalak suren, itu mandi sendiri teman-teman. Nah jadi kalau disemprot terus gelabakan terus giras, nanti bukannya gacor malah macet teman-teman. Tujuan teman-teman pelihara jalak suren ini untuk apa? Untuk masteran kah? Atau hanya untuk dipajang di teras rumah? Nah, kalau untuk masteran, cari yang jenis kelamin betina teman-teman. Tapi kalau untuk banyak variasinya, banyak suara yang kicauannya, cari yang jantan teman-teman. Berdasarkan dari yang sudah pengalaman peternak, ini peternak teman-teman, kalau pengen untuk burung masteran, dijadikan masteran, cari yang betina. Tapi kalau untuk banyak variasinya, kicauannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat saya beli burung bahan ini, anakan ini, saya ditanyakan oleh peternak tersebut teman-teman. Mas, tujuan Anda beli jalak suren di rumah buat apa? Buat masteran atau buat dipajang di teras rumah, Mas? Kalau buat masteran, Mas mending beli jenis kelamin betina jalak surennya. Tapi kalau buat pajangan di depan rumah, buat alarm ketika ada orang lewat, Mas, mending beli yang jenis kelamin jantan, Mas. Karena kalau betina sedikit variasi tapi lebih dominan suara rapat, banyak tembakannya, Mas. Tapi kalau jantan lebih dominan suara variasi. Usahakan yang pertama, kalau teman-teman mau pelihara jalak suren bahan yang masih anakan, masih muda, beli bahan dari orang yang sudah terpercaya indukannya teman-teman. Burung ini saya beli dari peternak daerah sini, jadi bisa dilihat langsung terah indukannya. Kalau bisa teman-teman saat memilih itu cari yang ngeriwi teman-teman, yang rajin ngeriwi. Biasanya kalau burung itu jumlah banyak, pada saat ada di dalam sangkar itu biasanya kalau peternak teman-teman itu disatukan. Dalam satu sangkar itu ada 10-15 ekor. Jalak suren ini karakter burung yang suka mandi. Jadi menjadi hal wajib kalau pelihara burung jalak harus dimandikan rutin teman-teman. Beda dengan burung kecil, burung lainnya, baik itu jalak suren atau jalak kebo. Intinya semua jenis burung jalak teman-teman. Dan kebersihan kandang kunci utama kalau kalian pelihara burung jalak, kalau pengen burung kalian cepat gacor dan gak mau macet teman-teman. Sedangkan untuk pakan hariannya, mending teman-teman pakai fur ayam seperti ini teman-teman. Punya saya menggunakan fur ayam 5-11-11 dari produk High Profit, di mix dicampur dengan fur lele teman-teman. Karena jalak suren ini boros pakan, jadi biar proteinnya seimbang, sama saya tetap dicampur dengan fur lele. Jadi kalau misalkan pakai fur lele aja teman-teman bisa boncos. Jadi bagus untuk pertumbuhan burung jalak ini teman-teman kalau misalkan di mix dengan fur lele, sekaligus memangkas biaya pakan. Karena jalak doyan makan teman-teman, baik itu jalak suren maupun jalak kebo. Dan untuk tambahan makanan penunjang birahi yaitu extra fooding berupa jangkrik. Untuk burung masih anakan kayak gini jangan disetting dulu teman-teman, kasih F sekenyangnya saja di jos. Misal kenyangnya 15 ekor jangkrik, ya teman-teman bisa kasih 15 ekor pagi sorenya. Extra fooding selain mempercepat pertumbuhan jalak, juga nutrisi bakal tercukupi. Kalau nutrisinya dan proteinnya burung cukup, maka akan cepat bunyi teman-teman. Untuk pemandiannya teman-teman, jalak suren ini karena suka mandi sendiri, yang semua keluarga jalak, baik itu jalak kebo, jalak suren, jalak wito, itu biasanya suka mandi sendiri tanpa disemprot. Biasanya saya pakai cepuk seperti ini teman-teman, tinggal diisi air lalu jalaknya akan mandi sendiri.
Nah, sambil menunggu jalaknya selesai mandi, kita bisa lanjut membersihkan alas sangkarnya teman-teman. Kalau nungguin jalaknya yang mandi gak selesai-selesai pekerjaan teman-teman. Karena merawat burung lebih dari 4 ekor gak sebentar durasinya. Jadi pintar-pintar kita untuk mengatur waktu. Karena bukan hanya memandikan kalau pelihara burung teman-teman, ganti pakan, ganti air minum yang sudah kotor, ngasih vitamin, ngasih nutrisi, penjemuran, buka tongkos. Penempatan jalak suren usahakan diajarin, dibiasakan di tempat yang ramai teman-teman. Kalau pengen burung itu bunyi gacor, jadi alarm saat ada orang lewat, kayak punya saya ini teman-teman. Punya saya ini selalu ditaruh di samping rumah yang banyak motor lewat, orang lewat. Kalau sudah terbiasa di tempat ramai, maka burung gak bakal kelabakan, bahkan gacor saat melihat orang teman-teman. Dan jangan tinggi-tinggi dulu penempatannya teman-teman. Kalau misalkan mau digantung jangan terlalu tinggi, gantungnya rendah dulu kayak gini teman-teman. Melatih burung agar bunyi meski ditaruh di bawah. Untuk airnya teman-teman, air minum yang ada di cepuk tiap hari diganti kalau pengen burung jalak kalian tetap sehat dan cepat gacor. Karena kalau gak diganti, burung jalak kalian akan minum air yang tercampur dengan kotoran si burung ini teman-teman. Gak tahu kenapa semua jenis jalak itu kok koproh, gak bersih saat dipelihara. Baik itu jalak kebo, jalak suren itu gampang sekali mengeluarkan kotoran teman-teman. Ini sudah dibersihkan tiap hari teman-teman, tapi tetap saja kotorannya banyak. Untuk penjemuran jangan lama-lama, cukup 1-2 jam sudah cukup. Setelah dijemur, durasi 2 jam bisa dinaungkan kembali. Taruh di tempat yang aman dari predator. Biar tidak stres, biar tidak giras, biar tidak gelapakan kalau misalkan itu ditabrak oleh kucing teman-teman. Dan pemasteran jangan lupa teman-teman, di usia bahan masih muda kayak gini sangat bagus dan gampang sekali masuk daripada usia sudah dewasa. Kalau sudah dewasa mau dimasterin suara burung hidup pun sulit masuk teman-teman. Untuk pemasterannya 24 jam kalau misalkan menggunakan HP. Ini saya menggunakan HP teman-teman, tapi audionya yang masih bagus, yang masih jernih, biar burung gampang menangkap materi yang keluar dari HP ini teman-teman.